Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Minggu, tanggal 11 bulan Januari tahun 2026, judul pelajaran untuk hari ini adalah Kristus akan dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca kitab Filipi 1 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Berdasarkan ayat yang kita baca barusan, Bapak Ibu sekalian, apakah yang tampaknya menjadi harapan Paulus mengenai hasil persidangannya? Apakah yang ia anggap lebih penting daripada sekadar dibebaskan? Meskipun Paulus bukan seorang penjahat, ini bukan pertama kalinya ia dipenjarakan, dan penganiayaan bukan hal yang asing baginya. Kepada jemaat di Korintus, ia menceritakan penderitaan yang telah ia alami hingga saat itu. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam, bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih, lelah, dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Saudara-saudara sekalian, namun jangan sampai kita mengira bahwa penderitaan-penderitaan ini merupakan hal yang paling utama dalam pikirannya. Karena Paulus segera menambahkan, dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat, terdapat di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 28. Saudara-saudara kekasih, mari kita membaca beberapa kitab berikut ini. Pertama, kitab 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Selanjutnya kita baca kitab 1 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang
demi seorang. Lalu kita baca kitab Galatia 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dan yang terakhir, kitab Filemon 10 mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, hubungan seperti apakah yang Paulus miliki dengan jemaat-jemaat yang ia dirikan dan orang-orang yang ia menangkan bagi Kristus, seperti Yesus yang mengorbankan segalanya demi keselamatan kita. Paulus juga rela untuk mengorbankan dirinya demi sesama orang percaya. Kita bisa baca dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 15. Namun, ironisnya, semakin seseorang mengikuti teladan Yesus, semakin banyak orang yang justru tidak menyukainya atau menghargainya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Terdapat dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 12. Namun, orang-orang hidup Kristen yang setia tetap menjadi salah satu cara terkuat untuk memuliakan Allah dan menyatakan kebenaran Injil. Bisa kita bandingkan Filemon 1 ayat 7, kesabaran dan sukacita. Paulus selama pemenjaraannya yang lama dan tidak adil, keberanian dan kepercayaannya adalah khotbah yang terus-menerus. Ini merupakan pernyataan dari Ellen G. White dengan judul Kisah Para Rasul. Tahun 1999, halaman ke-391, Bapak Ibu, perhatikan bagaimana cara kita hidup dan memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Kesaksian seperti apakah yang kita tunjukkan bagi Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.